Halo teman-teman, kembali lagi di Adi Setiadi. Nah, kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan dua judul, yaitu Krim Manusia Serigala dan Lampu Biografi. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film pertama berjudul Krim Manusia Serigala. Film dimulai dengan diperlihatkan Ibu Nobita yang melihat catatan Nobita. Di catatan itu diceritakan saat Nobita sedang menonton GGS atau ganteng-ganteng serigala di TV. Saat melihat bulan, manusia itu berubah menjadi manusia serigala. Kata ibu, ini tidak masuk ke akal. Tapi kata Nobita, emang ceritanya seperti itu, Bu. Kemudian ibunya melanjutkan membaca cerita lagi. Di sana diceritakan ada yang lebih seram lagi dari manusia serigala, yakni wajah ibu ketika sedang marah, kata Nobita. Kemudian seketika ibunya pun marah dan Nobita pun langsung lari ke kamar. Kemudian Doraemon tertawa mendengar cerita Nobita. Doraemon bilang kalau serigala emang seram. Dan dia pun lalu mengeluarkan dari kantong ajaibnya krim manusia serigala. Jadi cara kerjanya, kita tinggal oleskan krimnya di wajah dan kita tinggal melihat benda bulat yang seperti bulan. Kemudian Nobita pun mengeluarkan koin dan saat Doraemon melihatnya, tiba-tiba dia berubah menjadi serigala. Nobita pun dikejar oleh Doraemon sampai dia tertangkap. Dan tak lama kemudian Doraemon berubah lagi jadi semula. Kata Doraemon, kita tinggal cuci muka agar efeknya hilang. Kemudian Nobita pun penasaran dan ingin memakainya. Dan ternyata krimnya malah dipakai oleh ibunya. Nobita pun kaget dan bertanya ke ibunya, "Ibu pakai krim ini?" Ibunya pun bilang, "Ibu gak pernah pakai krim ini, jadi mau coba aja." Ibunya pun keluar rumah dan bilang ke Nobita, "Kamu jangan keluar rumah sebelum kamu mengerjakan PR." Ibunya pun pergi dari sana dan tentu Nobita panik dan bercerita ke Doraemon. "Doraemon gawat, ibu keluar pakai krim serigala. Dan gimana kalau dia melihat yang bundar?" Doraemon pun langsung mengejarnya dan dia baru sadar kalau kepalanya juga bundar dan itu pun gawat. Kemudian Doraemon berhasil menemukan ibunya, tapi dia memakai penutup kepala di sana dan sarung tangan. Kemudian Ibu Nobita bertanya, "Kenapa kamu pakai itu?" Doraemon bilang, "Hari ini cuacanya dingin, Bu." Dan Doraemon ingin menemani Ibu Nobita di sana. Tapi kata Ibu Nobita, "Kalau kamu ikut nanti bosan." Tapi Doraemon tetap memaksa. Kemudian saat berjalan Doraemon bilang kalau ibu harus mencuci muka dulu. Ibu pun bilang kalau ibu sudah mencuci muka tadi. Kemudian saat berjalan dia bertemu Shizuka yang memakai baju bundar. Dan tentu itu gawat jika dilihat ibu. Doraemon pun panik dan langsung mendorong Shizuka. Aduh, kasihan Shizuka, tapi gimana lagi ya? Untung ibu tidak melihatnya dan seketika Shizuka pun keluar dan langsung menampar Doraemon sampai marah. Kemudian mereka berjalan lagi dan tiba-tiba ada Giant di sana bersama Suneo yang sedang bermain bola. Kemudian Doraemon pun menghampirinya dan menendang bola itu sampai hilang agar tidak dilihat ibu. Tentu di sana Suneo dan Giant marah dan langsung menghajarnya sampai benjol. Dan lagi-lagi Doraemon melihat benda bulat yaitu kepala paman yang botak. Doraemon pun panik karena yang botaknya ada 3. Doraemon pun langsung menghampirinya dan menunduki kepala mereka. Terdengar tidak sopan sih, tapi ini demi kebaikan ibu. Dan tentu Doraemon pun dihajar lagi. Dan mereka pun sudah sampai, tapi ibu terlanjur melihat lampu yang bundar hingga dirinya langsung berubah lagi jadi serigala saat memencet bel. Tapi dengan sigap, langsung Doraemon mendorongnya dan ibunya pun berubah lagi jadi biasa sebelum dilihat oleh temannya. Dan karena hal itu dia langsung dimarahi oleh ibu. Kemudian mereka masuk ke rumah dan Doraemon mengemas dulu benda yang bundar seperti jam dan lain-lain agar tidak dilihat ibu. Dan saat teman ibu membawa makanan pun semuanya bundar dan Doraemon menyuruh teman ibu untuk menggantinya dan dia makan makanannya. Dan Doraemon pun langsung diusir di sana. Saat Doraemon di luar rumah ada yang menjerit di sana, ternyata teman ibu Nobita pingsan karena ibu sudah berubah jadi serigala. Ibu pun bertanya-tanya kenapa temannya bisa pingsan dan ibu belum sadar kalau dia sudah berubah jadi serigala.
ibu berubah karena sudah melihat lampu yang bundar. Kemudian mereka berdua pun pulang sampai larut malam. Dan tiba-tiba saat pulang, mereka dihadang oleh pencopet yang mengancam. Tapi saat ibu melihat senter yang bulat, ibu langsung berubah lagi jadi serigala. Dan tentu hal itu membuat si pencopet ketakutan dan kabur. Dan film diakhiri dengan ibu yang berkaca sambil bilang, "Emang wajahku seseram itu ya?" Dan film pertama pun selesai. Tapi jangan kemana-mana guys, sekarang dilanjutkan oleh film kedua. Film ini berjudul Lampu Biografi. Film dimulai dengan Pak Guru yang bertanya kepada muridnya, "Apakah kalian semua suka baca buku biografi?" Kemudian Pak Guru bertanya kepada Nobita, "Nobita, apakah kamu suka baca buku biografi?" Lalu kata Nobita, dia sudah membaca Shibuano Sensei dalam keadaan bahaya. Lalu Suneo bilang ke Nobita, kalau itu tuh buku komik, bukan buku biografi. Jadi buat yang belum tahu, biografi itu adalah tulisan tentang riwayat hidup seseorang. Kemudian Nobita pun pulang dan bercerita ke Doraemon kalau Pak Guru menyuruhnya untuk membuat laporan tokoh biografi. Nobita pun merasa males, padahal dia punya bukunya. Nobita bilang saat buka bukunya, tiba-tiba kepala ini jadi pusing. Dan saat baca pun, matanya jadi berkunang-kunang. Kemudian Nobita bertanya apakah ada alat yang bisa membaca buku tanpa membacanya. Lalu Doraemon bilang kayaknya ada deh. Dan dia pun kemudian mengeluarkan alat bernama lampu bohlam. Kemudian Doraemon memasangkan lampu itu di buku Nobita. Dan saat dibuka, keluarlah seseorang tentang buku itu, yaitu Isaac Newton. Kemudian kata Doraemon, kita bisa berbicara juga dengannya dan kita juga bisa buat laporannya dengan mudah. Kemudian Nobita bertanya, gravitasi itu apa paman? Lalu paman Newton bilang kalau dia berjalan-jalan dia melihat apel jatuh. Dan Doraemon pun meninggalkan Nobita dan dia turun ke bawah. Lalu Doraemon ditanya ibu, Nobita lagi ngapain katanya. Kemudian ibunya menyuruh Doraemon buat bersihin daun kering di halaman belakang. Lalu tiba-tiba terdengar suara Nobita yang ketawa dan Doraemon pun langsung menghampirinya. Dan ternyata Nobita malah membaca komik dan Doraemon bertanya ke Nobita, "Kamu udah ngerjain laporannya?" Doraemon pun melihat laporannya dan di laporan itu hanya tertulis, "Paman menyukai apel jatuh lalu terjadilah gravitasi." Katanya tadi paman hanya banyak bercerita tentang apel saja. Lalu Doraemon menjelaskan saat paman Newton melihat apel yang jatuh, dia mengamatinya dan menyimpulkan gaya tarik bumi. Dan itu tuh teorinya. Dan Nobita bilang paman Newton malah memakan apelnya dan terjadilah gravitasi. Lalu Doraemon merobek laporannya dan mengeluarkan buku yang lain yaitu Thomas Alva Edison. Nobita pun bertanya kenapa dia memegang lampu. Dan paman Thomas bilang kalau dialah penemu lampu. Lalu ibu Nobita bilang kalau lampu di kamar mandi mati, jadi tolong belikan lampu. Dan tanpa diduga, Nobita malah menyuruh paman Thomas untuk memasangkan lampu itu. Emang ya, cuma Nobita yang berani menyuruh Thomas Alva Edison buat ganti lampu. Doraemon pun memarahi Nobita agar jangan kasar kepadanya dan harus menghargainya. Kemudian Nobita sekarang meminjam lampu dari kantung Doraemon dan dia pun pergi keluar. Lalu terlihat di sana Giant dan Suneo yang sedang mengeluh karena sulit mengerjakan laporannya. Kemudian mereka bertemu Nobita dan ternyata Nobita sudah dari rumah Shizuka buat minjem buku. Tapi sayangnya Shizuka lagi gak ada. Dan kata Suneo bilang, pasti kamu gak suka baca ya. Kata Nobita, tenang aja karena dia punya alat itu. Mereka pun pergi ke rumah Suneo dan Nobita bilang, dengan alat ini kita gak perlu lagi membaca. Kemudian Suneo mengeluarkan buku Sang Pelukis Picasso dan kata Giant itu gambar yang jelek. Kemudian Suneo membuka buku itu dan keluar paman Picasso dan bertanya tentang nama-nama pelukis. Lalu paman Picasso menyebutkan nama-nama pelukis, diantaranya ada Jose Francisco, Paula Juan, dan nama-nama yang lainnya yang membuat Suneo sedikit kewalahan dan dia hanya mencatat 5 baris saja. Kemudian Suneo menutup bukunya dan mengeluarkan buku yang lain yaitu Prancis Napoleon. Kemudian Suneo membuka buku itu dan keluar paman Napoleon. Dan Giant malah bertanya apakah dulu paman suka makan kacang. Dan Nobita pun malah bertanya apakah pernah mandi air hangat. Kemudian Giant menyuruhnya untuk memasukkan tangan ke mulutnya.
dan Paman Napoleon pun langsung melakukannya. Kemudian Suneo mencoba buku yang lain, yaitu Beethoven. Kemudian Nobita membuka buku itu dan meminta memutarkan lagu legendarisnya. Lalu Giant di sana pun ingin berduet dengannya. Giant pun bernyanyi di sana bersama Beethoven, tapi suara Giant membuat Nobita dan Suneo tutup telinga. Lalu mereka pun keluar dan berniat ingin ke rumah Dekisugi karena di sana banyak buku yang bagus dan ada Shizuka juga di sana. Lalu Dekisugi memberikan buku samurai yang hebat, yaitu Musashi Miyamoto, dan meminjamkan ke Giant. Kemudian Nobita ingin meminjam buku yang bagus dan Dekisugi memberikan bukunya, yaitu Kisah Panglima Perang Tiga Negara Guan Yu. Kemudian Nobita bertanya dari kedua orang ini mana yang lebih kuat. Kata Dekisugi, mereka berdua hidup di zaman yang berbeda. Lalu Giant punya ide dan berbisik kepada Nobita, dan Nobita ingin meminjam satu buku lagi tentang orang kuat, dan Giant pun ingin meminjam lebih banyak. Kemudian Nobita pulang dulu ke rumah dan meminta ke Doraemon agar lampu bohlamnya lebih banyak. Lalu Doraemon mengeluarkan alat, yaitu cermin fotokopi yang membuat lampu bohlamnya jadi banyak, dan Nobita pun simpan di dalam kardus. Nobita pun pergi dari sana dan Doraemon sepertinya curiga ke Nobita dan menyusulnya. Ternyata Nobita berkumpul di lapang untuk beradu orang terkuat, dan di sana sudah banyak orang yang ingin melihatnya. Dan kemudian datanglah Doraemon. Kemudian di sana Suneo sebagai wasit ingin mengadukan Musashi dan Panglima, dan Doraemon pun bergegas ingin menghentikannya, tapi dia terjatuh ke buku yang sudah dipasang lampu. Alhasil dari buku itu keluarlah orang-orang yang kuat pada zaman dulu, dan film diakhiri dengan Pak Guru yang memarahi mereka agar bukunya dibaca. Dan film pun selesai. Nah, jadi alat apa nih yang kamu pengen dari kantongnya Doraemon? Tulis komen di bawah ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nantikan video review film Doraemon terbaru setiap harinya. Dadah, sehat selalu ya kalian.